Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari cerita yang kemarin tentang hantu kebun bambu yang ditulis oleh Mas Bri Story. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam berikutnya kami sudah berkumpul lagi di rumah dan atas persetujuan Pak Anwar, bos mereka, aku diperbolehkan bekerja di sini juga. Malam pertama ini kamu jaga di kebun bambu dulu ya. Daniel di kebun jati. Saya keliling patroli. Bang Dirman memberikan tugas kami masing-masing untuk bekerja malam itu. Kebun bambu yang Bang Dirman maksud adalah kebun yang ketika datang pertama kali sudah kulewati bersama Daniel menggunakan motor. Kebun yang pepohonannya cukup rapat. Sedangkan Daniel bertugas menjaga kebun jati yang jaraknya agak jauh dari kebun bambu. Menurut cerita mereka, singkatnya, setelah perlengkapan sudah siap semua, sekitar jam 9 malam kami keluar rumah menuju perkebunan yang akan kami jaga. Tujuan pertama adalah kebun jati yang akan Daniel jaga. Jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah. Setelah melewati jalan terjal dan berliku dengan berjalan kaki, kurang dari setengah jam kami sudah sampai. Ada satu gubuk bambu sederhana yang dijadikan semacam pos tempat kami berjaga nanti. Gubuk ini nggak terlalu besar. Kira-kira hanya cukup untuk 4 atau 5 orang saja di dalamnya. Setelah berbincang sebentar di gubuk itu, kemudian aku dan Bang Dirman lanjut perjalanan menuju kebun bambu yang akan aku jaga. Sementara Daniel tinggal di kebun jati yang akan dijaganya malam itu. Nah, perjalanan menuju kebun bambu ini sedikit lebih jauh dan menantang. Karena beberapa kali kami harus melewati jalan menanjak dan sempit. Tapi walaupun terasa lama, akhirnya sampai juga. Sama dengan kebun jati tadi, kebun bambu ini juga ada gubuk kecil yang digunakan untuk tempat berjaga buatku nanti. Nah, kita sekarang sudah sampai. Kamu berani kan jaga sendiri? Tanya Bang Dirman. Berani bang, jawabku pendek. Walaupun begitu, tapi ya tetap saja aku agak gentar nyali ketika melihat suasana di kebun bambu ini. Pepohonan bambu yang nyaris rapat, gelap, sama sekali nggak ada pencahayaan. Tapi di gubuk kecil ada lampu minyak tanah yang bisa dinyalakan nantinya, yang membuat nyaliku agak ciut ketika sadar kalau tempat ini jauh dari mana-mana. Jauh dari pemukiman, apalagi keramaian. Sepi tak terkira. Mungkin hanya kami bertiga manusia yang ada di dalam hutan belantara Sumatera ini. Tapi ya sudahlah. Karena sudah terlanjur mengiyakan untuk mengambil pekerjaan ini, akan aku jalani saja sampai mana nantinya. Bian, saya keliling dulu ya. Habis itu ke tempatnya Daniel, baru ke sini lagi. Tenang aja, saya nggak bakal lama kok. Kamu kan masih baru kerja. Nanti kalau udah lamaan ya pasti akan terbiasa. Benar, ternyata sudah hampir jam 11. Nggak terasa cukup lama kami berbincang. Iya bang, aman lah. Semoga lancar malam ini nggak ada apa-apa, jawabku. Iyalah, pasti aman kok, jawab Bang Dirman. Setelah itu Bang Dirman berangkat meninggalkanku sendirian.
aku berjalan menuju jalan setapak arah dari mana kami datang tadi. Dalam gelap, aku melihat Bang Dirman berjalan menjauh sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Maka dimulailah aku bekerja di tempat ini, sendirian menjaga kebun bambu yang cukup luas. Duduk di gubuk kayu dengan penerangan lampu minyak tanah yang pada akhirnya aku matikan juga. Sepeninggal Bang Dirman, aku hanya ditemani oleh suara-suara binatang malam yang bersautan. Selebihnya hanya senyap alam. Seram? Ya, pasti. Gila. Udah sejam lebih Bang Dirman belum datang juga. Lagi-lagi ucapan kalimat kekhawatiran meluncur dari mulutku. Jelas saja aku mulai cemas ketika sudah sedemikian lamanya Bang Dirman belum juga muncul. Ketenangan hati perlahan berganti. Desir angin merambah masuk ke sela-sela bambu yang menjulang tinggi, membuat batang-batangnya mulai bergoyang pelan. Awalnya yang gak ada suara sama sekali. Sekarang mulai terdengar batang bambu beserta dedaunan di atasnya yang bergesekan satu sama lain. Aku makin sering mengubah posisi duduk, gelisah, dan agar supaya bisa terus memantau ruang terbuka di sekitar. Gelap sama sekali, gak ada penerangan. Penglihatan hanya terbantu oleh serpihan cahaya langit yang walaupun sedikit tapi bisa memantulkan objek pada retina mata. Gak bisa menyalakan lampu teplok yang masih menyisakan sedikit minyak tanah di dalamnya. Aku gak mau menghidupkannya karena justru akan menyulitkan mata untuk melihat kejauhan kalau lampu ini menyala. Sekali lagi aku menyalakan rokok, coba mengurangi kegugupan dan kekhawatiran. Sial. Kok bisa aku sampai sini? Kenapa aku mau ambil pekerjaan ini? Aku agak menyesal dan menggerutu sendirian. Menyesal dengan langkah yang aku ambil sebelumnya, sehingga bisa terdampar di tengah-tengah hutan Sumatera di tengah malam mengerikan ini. Jam 12:30. Hampir 1,5 jam Bang Dirman belum juga nongol batang hidungnya. Bangsat, gue dikerjain nih. Kalimat umpatan lagi-lagi keluar dari mulutku. Situasi mencekam seperti ini membuat waktu lambat berputar. Detik sangat perlahan untuk berganti pada menit. Menit yang satu tertahan berat untuk bergulir menuju menit berikutnya. Tapi setelahnya aku tiba-tiba menahan nafas sejenak, menajamkan pendengaran karena merasa ada yang berubah. Tiba-tiba semuanya diam. Gak ada lagi suara sama sekali. Hening. Diamku lama, statis, gak berani bergerak, memperhatikan semuanya. Sepertinya waktu benar-benar berhenti berputar. Ya itu tadi, putaran waktu yang sebelumnya terasa sangat lambat bergerak, kali ini malah seperti berhenti. Lalu tiba-tiba pendengaranku menangkap suara seperti itu. Tapi masih belum yakin kalau itu memang benar suara atau hanya halusinasiku saja. Terdengar lagi. Dan benar, aku mendengar ada suara. Ternyata bukan halusinasi. Kali ini lebih jelas, membuat aku jadi tahu arah sumber suara dari mana. Dari sebelah kiri gubuk. Aku lantas menoleh. Batang bambu berdiri rapat, tapi masih menyisakan celah di antaranya. Jadi aku bisa memaksa mata untuk menerobos gelap dan mencari tahu sumber suara itu. Dari suaranya terdengar seperti gesekan antara benda dengan permukaan tanah yang dipenuhi oleh banyak daun bambu yang sudah mengering. Bang Dirman. Aku memberanikan diri bersuara.
Aku memanggil nama Bang Dirman karena mulai yakin kalau suara itu adalah suara langkah kaki. Tapi nggak ada jawaban. Walau sejenak suara itu berhenti setelah suara panggilanku. Sk. Tiba-tiba kedengaran lagi setelah belasan detik menghilang. "Bang." Nekat aku memanggil sekali lagi, tapi sama saja nggak ada jawaban. Suara itu kembali nggak terdengar setelah aku bersuara. Sk. Kedengaran lagi. Bulu kuduku mulai merinding karena sepertinya aku melihat sesuatu di antara pepohonan bambu. Aku memicingkan mata. Aku coba menajamkan penglihatan untuk menembus gelap. Penasaran. Setelah mata agak terbiasa, barulah aku bisa melihat objek tersebut walau masih samar. Ternyata seperti ada orang yang sedang berdiri dalam gelap. Meski agak terhalang oleh batang-batang bambu, namun aku masih bisa melihatnya cukup jelas. Ya, jaraknya sekitar 10 meter dari tempatku, cukup dekat untuk memastikan kalau itu adalah manusia. Dan aku bisa memastikan kalau itu bukan Bang Dirman atau Daniel, karena sejak tadi aku memanggil gak ada jawaban. Keberanianku muncul, terselip dalam pikiran kalau yang sedang aku perhatikan itu adalah pencuri, dan aku ditugaskan di sini sebagai penjaga kebun. Kemudian aku raih lampu senter dan sebilah golok dan bangkit dari dudukku, keluar dari gubuk, berjalan menuju ke tempat orang itu. "Hei, lagi ngapain di situ?" ucapku sambil berjalan. Gak ada jawaban. Orang itu masih diam berdiri di tempatnya. Aku masih semangat untuk mendekat. "Berani-beraninya ya, maling kamu!" Setengah berteriak aku bilang gitu, makin berani. Wah, kampret nih orang. Kali ini aku mengumpat dalam hati. Tapi ketika makin mendekat dan makin mendekat, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi, aku berhenti. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas. Ternyata sosok yang sedang aku dekati ini, ukuran tubuhnya agak beda dengan ukuran manusia normal. Walaupun tidak sebesar, tapi tingginya kira-kira nyaris 2 meter. Dan juga awalnya aku pikir karena dia berdiri dalam gelap sehingga tubuhnya jadi masih sangat terlihat gelap dan hitam. Tapi ternyata salah. Kami berjarak hanya sekitar 3 langkah saja. Aku berdiri diam sambil terus memperhatikan, mengurungkan niat yang awalnya ingin berteriak dan membentaknya lagi. Perlahan aku arahkan cahaya lampu senter ke tubuh sosok itu. Aku ketakutan. Lemas badanku. Tulang-tulang seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya hitam legam seperti hangus terbakar, tapi sama sekali nggak mengeluarkan asap. Benar perkiraanku sebelumnya, kalau sosok ini tingginya nggak normal, setinggi 2 meter atau lebih. Lampu senter aku arahkan mulai dari kakinya, lalu perlahan terus ke arah kepala. Dari situ aku bisa melihat jelas semuanya. Sangat mengerikan. Tapi cahaya lampu senterku tertahan di lehernya. Di titik itu aku gak berani melihat kepalanya. Kenapa? Karena dalam gelap aku bisa melihat kalau kedua matanya berwarna merah menyala. Makhluk apa ini? Gemetar tanganku sambil memegang senter. Seperti mau mati. Aku gak bisa menggerakkan tubuh. Sangat ingin lari dari situ tapi gak bisa. Sama sekali gak mampu. Hanya berdiri diam dalam ketakutan. Kami berhadapan sangat dekat. Sampai ketika terdengar suara lagi. Suara langkah yang bunyinya sama dengan yang aku dengar sebelumnya. Kali ini suaranya berasal dari sebelah kanan. Aku menoleh ke kanan, lalu mengarahkan lampu senter ke sana. Ternyata cahaya senterku menangkap satu lagi sosok seram
yang perawakannya nyaris sama dengan yang berdiri di hadapanku. Bedanya, yang ini tubuhnya lebih besar dan tinggi, dengan kedua matanya yang menyala merah. Aku terus memperhatikan makhluk-makhluk itu. Walaupun jaraknya belum dekat, tapi aku sudah bisa memastikan kalau dia ternyata masih terus berjalan mendekatiku. Dari langkahnya saja terdengar. Sosok hitam legam ini terus berjalan mendekatiku, makin dekat, sampai akhirnya jaraknya sudah cukup buat aku melihat lebih jelas lagi. Ternyata makhluk ini berjalannya seperti sedang membawa sesuatu, seperti sedang menyeret sesuatu dengan satu tangannya. Aku yakin itu sedang membawa apa mereka. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah saja, dia berhenti. Saat inilah aku bisa melihat semuanya, termasuk benda yang mereka bawa. Detik berikutnya, entah mendapat energi dari mana, aku lalu mundur beberapa langkah, kemudian berlari menjauh menembus pepohonan bambu. Akhirnya aku bisa melarikan diri. Aku ketakutan, panik, melangkah menerjang apapun yang ada di hadapanku dengan tujuan pergi sejauh mungkin dari kebun bambu itu. Kenapa tadi aku panik? Kenapa tiba-tiba aku langsung melarikan diri? Karena tadi sebelum lari, akhirnya aku bisa melihat apa yang sedang dibawa oleh makhluk seram itu. Ternyata sosok itu sedang membawa jenazah manusia berpakaian lengkap namun tanpa kepala. Aku sangat ketakutan melihat itu semua. Selanjutnya aku terus berlari, gak peduli dengan apa yang di belakang, mengikuti jalan setapak yang aku temui, terus mengikuti sampai pepohonan bambu menghilang berganti pepohonan rindang lainnya. "Bian!" Tiba-tiba aku mendengar ada suara memanggil. Menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Bang Dirman. Syukurlah aku akhirnya bisa berhenti berlari dan mengatur nafasku. Singkat cerita, aku dan Bang Dirman sampai di rumah pada akhirnya. Kemudian aku ceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat aja, tidur. Udah jam setengah 3 juga kok ini," kata Bang Dirman menyuruhku. Tentu saja aku menuruti omongannya. Gak mau aku balik lagi ke kebun bambu itu. Jadi Bang Dirman cerita kalau tadi dia sempat ketiduran di pondokan tempat Daniel jaga, yang rencananya hanya sebentar jadinya malah lama. Makanya dia gak nongol-nongol lagi ke tempatku tadi. Keesokan paginya, aku terbangun jam 7 di rumah itu. Di ruang tengah sudah ada Bang Dirman dan Daniel. Bang, udah bangun? Sini ngopi dulu." Sumringah wajah Daniel menyapaku. Di meja sudah ada singkong rebus dan kopi untuk sarapan. "Tadi malam katanya lihat hantu ya bang?" Hehehe. Lagi-lagi Daniel bicara. Kemudian sekali lagi aku menceritakan semuanya, dan kali ini lebih detail. "Hantu kebun bambu itu sudah jadi perbincangan orang-orang desa sekitar dari dulu. Emang serem sih," ucap Bang Dirman. "Jadi gimana? Kamu masih mau kerja di sini kan? Masa baru 2 malam udah nyerah?" Lanjut Bang Dirman lagi. Enggak deh bang, makasih. Saya lanjut pulang ke pagar alam aja deh," jawabku. Ya, aku akhirnya memutuskan gak mengambil tawaran pekerjaan ini dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang. Gak akan tahan lagi dengan teror yang mungkin akan aku alami lebih menyeramkan lagi karena tinggal di tempat ini. Hai, balik lagi ke gue Bri. Selesai satu fragmen horor malam ini. Semoga bisa jadi penghantar mimpi. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, itulah akhir cerita dari perkebunan pohon bambu ya.
Mungkin itu sebuah, saya kurang paham. Mungkin si pemilik kebun itu memasang tumbal ya, jadi berupa jin agar ketika penjaga manusia itu lalai, itu bisa dijaga sama yang jin-jin ini tadi. Tapi ya sadis juga sih kalau sampai membunuh pencurinya gitu. Apalagi kepalanya dipenggal. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.